selamat pagi anak-anak kelas 3. Jumpa lagi bersama Vera dalam pembelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat? Sehat ya semuanya? Untuk mengajak semangat kalian hari ini, yuk kita tepuk semangat. Nanti kalian tirukan gerakan tepuk semangat dari rumah ya. Kita tepuk semangat seperti kemarin. Masih ingat tidak gerakannya? Tepuk semangat. Semangat. Nah, semoga dengan semangat tadi kalian lebih semangat, lebih siap untuk mengikuti pembelajaran matematika pada hari ini. Jadi ini kita akan belajar apa ya? Kemarin kita sudah belajar tentang simetri lipat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang selanjutnya. Kemarin ibu bilang apa? Ya, kita akan belajar tentang simetri putar. Kemarin kan kita sudah belajar banyak tentang simetri lipat ya dari sebuah bangun datar. Nah, kali ini kita akan mempelajari simetri putar dari sebuah bangun datar. Kemarin sudah dijelaskan bangun datar ada apa saja? Persegi, kemudian apa lagi? Persegi panjang, lagi bilah ketupat, kemudian trapesium, jajar ginjal, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi. Ada apa lagi? Ya, lingkaran. Nah, banyak sekali ya. Jadi nanti kita akan menemukan yang kemarin itu simetri lipat. Kita sekarang akan membahas tentang simetri putar. Jadi untuk menemukan simetri putar dari sebuah bangun datar. Nah, simetri putar itu apa sih, Bu? Jadi simetri putar yaitu banyaknya putaran yang dapat dilakukan oleh sebuah bangun datar. Tapi ada ketentuannya, tidak hanya diputar seperti ini ya. Nah, ketentuan yang pertama yaitu hasil putaran harus menutupi pola yang sama ketika sebelum diputar. Jadi kalau nanti setelah kamu putar itu harus menutupi pola yang sama dengan sebelum ketika diputar. Nah, yang ketentuan kedua yaitu putaran kurang dari satu putaran. Jadi tidak langsung kamu putar langsung kembali ke awal seperti ini, tapi bertahap pelan-pelan. Misalnya dari 90 derajat, dari 180 derajat, kemudian 270 sampai 360 derajat. Yang ketentuan ketiga memiliki titik pusat. Nah, selama Bu Vera ini sudah ibu berikan titik pusat. Misalnya ini dari persegi panjang ya, titik pusatnya ada di tengah ini. Sudah ibu tandai dengan pines seperti ini ya, memiliki titik pusat. Nah, sekarang ini sudah mempunyai apa ini bangun datar apa? Persegi panjang. Dan kemudian ibu juga sudah memberikan abjad pada setiap sisinya. A, B, C, dan D. Mengapa ibu beri abjad? Agar nanti kalian tahu, oh posisi A-nya di mana, posisi B-nya di mana, C di mana, dan D di mana. Nah, ini posisi A ada di mana? Kanan bawah ya. Nah, sekarang ibu putar ya. Putarnya searah jarum jam. Nah, bisa kalian lihat apakah putaran ini menutupi pola yang sama seperti sebelum ketika diputar? Coba jawabnya apa? Tidak ya, karena ini masih belum menutupi. Kita putar lagi. Putar lagi. Nah, apakah putaran ini menutupi pola yang sama sebelum ketika diputar? Ya, dan juga A-nya sudah berpindah. Tadi dari kanan bawah sekarang ada di kiri atas. Artinya bergerak atau tidak? Bergerak ya. Jadi ini dikatakan sudah berputar. Kemudian ayo kita putar lagi. Jadi sudah dapat satu simetri putar ya. Selanjutnya kita putar lagi ke arah jarum jam. Apakah menutupi? Tidak juga ya. Kita lanjutkan sampai kembali pada posisi awal tadi. Nah, ternyata apa? Menutupi dan A-nya kembali ke posisi awal. Jadi ada berapa simetri putar dari persegi panjang? Ada 2. Kita lanjutkan bangun datar. Apa ini? Bilah ketupat. Sudah diberikan hurufnya juga ya. A,
B, C, dan D. Kita putar coba searah jarum jam ya. Apakah menutupi? Apakah bisa menutupi pola seperti sebelumnya? Kita putar. Apakah tertutup? Tidak ya. Kita putar lagi. Nah, apakah menutupi? Ya. Dan juga tadi A-nya ada di sebelah kanan. Sekarang A-nya ada di sebelah kiri. Jadi sudah berputar atau bergerak ya. Kemudian kita putar lagi. Jadi sudah dapat satu simetri. Putar ya ini. Kita putar lagi. Menutupi? Tidak ya. Kemudian putar lagi sampai kembali ke awal. Nah, ketemu lagi. Jadi ada berapa? Tadi ada 1, kemudian ini 2. Jadi belah ketupat mempunyai 2 simetri putar. Sudah paham ya? Seperti apa cara mencari simetri putar dari bangun datar? Yang penting itu waktu diputar menutupi pola yang sama ketika sebelum diputar. Nah, seperti ini kan tidak menutupi. Kemudian diputar lagi. Oh, ternyata menutupi. Gini tidak menutupi. Kita putar lagi sampai kembali ke posisi awal. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan bangun datar. Apa ini? Iya, jajar genjang. Yuk kita cari berapa banyak simetri putar dari bangun datar jajar genjang. Kita putar, sebelum kita putar, nah ini jadi A-nya ada di posisi kiri bawah, kanan bawah, kemudian B-nya ada di posisi kiri bawah, kemudian bagian C dan D. Kita putar searah jarum jam. Putar, apakah menutupi? Tidak ya. Kita putar lagi. Apakah menutupi? Masih belum menutupi atau belum membentuk pola yang sama ya. Kemudian kita putar lagi. Apakah ini menutupi? Ya. Dan posisi A-nya juga sudah berputar atau bergeser. Tadi dari kanan bawah sekarang ada di kiri atas. Jadi sudah berputar. Ada berapa? 1 simetri lipat. Kita lanjutkan lagi sampai kembali posisi awal. Apakah menutupi? Tidak. Putar lagi. Menutupi? Masih belum menutupi. Sampai kembali posisi awal. Nah, sudah menutupi lagi ya. Hanya posisi awal tadi. Jadi ada berapa simetri putar dari jajar genjang? Ada 2. Bangun yang selanjutnya yaitu persegi. Kalian sudah lihat, aku sudah memberikan abjad dari setiap sisinya yaitu A, B, C, D. A ada di posisi kanan bawah. Yuk kita putar untuk mengetahui simetri putar dari persegi. Putar ya, searah jarum jam. Bagaimana? Menutupi dan membentuk pola yang sama ketika sebelum diputar ya. Berarti ada 1. Dan A-nya juga sudah bergeser. Tadi dari kanan bawah sekarang ke kanan atas. Kita lanjutkan lagi putar. Nah, menutupi ternyata 2, berarti 2 simetri putar. A-nya juga sudah berpindah lagi. Kita putar lagi. Menutupi dan membentuk tidak? Ya, bisa menutupi lagi. Dan lihat posisi A-nya sudah bergeser ke kanan kiri bawah. Kita putar lagi sampai menempati posisi awal tadi. Dan juga sampai membentuk. Jadi ada berapa tadi? Coba kita ulang. Lupa ya. Kita putar ini. Ada berapa? 1. Kemudian putar lagi tadi. 2. Setelah itu 3. Kemudian kita patokannya pada A ya. Nah, sampai kembali ke posisi awal A. Ada 4. Jadi simetri putar dari bangun apa ini? Persegi yaitu 4. Nah, yang selanjutnya yaitu bangun datar apa ini? Segitiga sama sisi. A, B, C. Kenapa hanya 3? Hanya sampai A, B, C saja karena jumlah sisinya yaitu ada 3. 1, 2, dan 3. Yuk kita cari berapa simetri putar dari bangun datar segitiga sama sisi. Kita putar ya searah jarum jam. Dilihat A-nya ada di kanan bawah. Kita putar.
1. Nah, ketemu menutupi dengan pola yang sebelumnya tidak menutupi ya, berarti 1 simetri putar. Kemudian kita putar lagi. Nah, hanya juga sudah berpindah lagi, berarti 2. Kita putar lagi sampai kembali ke posisi awal. Nah, jadi ada berapa tadi? Kita hitung lagi ya. 1, kemudian kita lagi 2, hanya di sini, kemudian kembali lagi 3. Jadi ada 3 simetri putar dari bangun segitiga sama sisi. Kita lanjutkan lagi ya, bangun datar. Ini ya sering kalian bermainan di lapangan, layang-layang. Kita coba cari yuk, apa sih simetri putar dari layang-layang? Nah, posisi A-nya ada di sini ya, B ada di sini, C di sini, dan D di sini. Kita putar searah jarum jam, coba menutupi atau tidak dengan pola yang sebelumnya. Kita putar. Bagaimana? Tidak bisa ya. Kita putar lagi, siapa tahu ketemu. Masih belum menutupi pola yang sama ya. Nah, diputar lagi, masih juga belum. Sampai kembali ke awal. Ini dikatakan bangun datar layang-layang tidak mempunyai simetri putar, karena sampai 1 putaran penuh tidak terdapat pola yang sama dengan pola sebelumnya tadi. Jadi, bangun datar layang-layang tidak mempunyai simetri putar. Nah, kalian tadi sudah mengikuti kegiatan bersama Bu Guru ya untuk menemukan simetri putar dari bangun datar. Selanjutnya, kalau kalian ada yang masih belum paham atau masih ingin ditanyakan tentang simetri putar, kalian bisa tanyakan ke Bu Vera melalui grup WA kelas. Nanti akan Ibu jawab. Selanjutnya, kegiatan hari ini menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Kita sudah membahas apa saja ya? Pertama, pengertian dari simetri putar. Simetri putar yaitu banyaknya putaran yang dimiliki oleh sebuah bangun datar. Tadi kita sudah temukan beberapa bentuk bangun datar, terus kita temukan caranya untuk mencari simetri putarnya. Sudah ya tadi. Ya, tapi ada ketentuannya juga simetri putar itu. Tadi ketentuannya apa? Hasil putaran itu harus memenuhi atau membentuk pola yang sama seperti sebelum ketika diputar. Nanti sudah ya kita praktekkan. Yang kedua ketentuannya tadi apa? Ya, putaran harus kurang dari 1 putaran. Kalau 1 putaran langsung kembali lagi itu namanya bukan simetri putar. Nah, kemudian ketentuan yang ketiga, tadi adanya apa yang tengah tadi? Seperti ini sudah Ibu beri titik pusat, memiliki titik pusat ketentuannya. Selanjutnya, tadi juga ada bangun yang mempunyai simetri putar seperti persegi ini ya, mempunyai simetri putar. Ada juga seperti layang-layang yang tidak mempunyai simetri putar sama sekali. Karena apa? Karena sampai 1 putaran penuh dia baru menempati pola yang sama. Artinya itu tidak simetri putar ya. Karena ketentuannya tadi apa? Kalau dikatakan punya simetri putar, putarannya kurang dari 1 putaran dulu. Nah, seperti ini. Tadi ya, sudah kita bahas. Nah, ini kan membentuk pola yang sama sebelum 1 putaran. Kalau layang-layang dari sini, nah sampai diputar seperti ini, kemudian putar seperti ini, sampai kembali ke awal, ternyata dia tidak mempunyai pola yang sama. Jadi dia dikatakan tidak mempunyai simetri putar. Selanjutnya, kalian bisa kerjakan soal evaluasi melalui link kuisis yang akan Ibu kirimkan di grup WA ya. Kerjakan secara mandiri, kerjakan secara sungguh-sungguh, dan semoga hasilnya memuaskan. Anak-anak, Ibu juga berpesan tetap jaga semangat belajarnya, tetap belajar meskipun memang belajar dari rumah terus ya. Kita berharap semoga keadaannya kan segera membaik. Kita akan berjumpa lagi bertatap muka seperti biasanya. Seperti itu ya. Nah, Ibu cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kelas 3.